Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman remaja? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan sedikit membahas mengenai remaja atau kita sharing ilmu mengenai remaja di mana tentang bahayanya dari pernikahan dini. Nah, sebetulnya sudah pernah saya bahas juga ada dalam webinar saya, akan tetapi dalam, video kali ini kita akan membahas kembali mengenai bahayanya pada pernikahan pada remaja itu. Oke, nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi di mana adanya bahaya pernikahan dini. Pernikahan dini itu berarti pernikahan di usia remaja. Kenapa disebut pernikahan dini di usia remaja? Ya kita mengacu saja pada undang-undang perkawinan, kemudian pada undang-undang batasan anak ya, itu adalah dimulainya, anak itu adalah atau dini itu adalah sampai usia 18 tahun. Maka ketika kita berbicara, kesehatan reproduksi remaja, berbicara mengenai bahaya pernikahan dini, berarti pernikahan ini adalah masuk ke dalam usia remaja. Oke. Nah, kita bahas dulu remaja tuh sih apa sebenarnya ya. Mungkin ini banyak teman-teman juga remaja udah pada tahu di sekolahnya masing-masing, bahwa remaja ini berasal dari kata bahasa Latin yaitu adolescent, di mana berarti to grow atau to grow maturity, di mana transisi dari anak menuju dewasa ya. Jadi anak-anak sudah bukan, dewasa juga belum. Nah, itulah masa remaja. Jadi masa transisi ini karena yang namanya transisi, namanya perpindahan pasti banyak hal-hal yang memang terjadi di masa remaja ini. Nah, remaja menurut, WHO atau World Health Organization di mana usianya adalah, 10 hingga, 19 tahun. Itu kalau misalkan menurut WHO. Kalau menurut Kementerian Kesehatan itu 10 sampai 18 tahun. Tadi saya sudah berbicara mengenai undang-undang, anak ya, anak itu usia sampai 18 tahun, berarti remaja juga masih masuk ke dalam usia 18 tahun. Sedangkan BKKBN itu menyampaikan kalau usia remaja itu 10 hingga 24 tahun dan belum menikah. Jadi kalau misalkan ada usianya yang 15 tahun tapi sudah menikah, berarti udah bukan remaja lagi tuh, ya enggak? Nah, tapi kalau misalkan, usianya masih 24 tahun dan belum menikah, berarti dia masih remaja ya. Oke ya, untuk remaja, yang menganutnya ke BKKBN berarti yang masih udah pada kuliah tapi masih usianya 24 tahun dan belum menikah, itu masih remaja ya. Enak ya kalau misalkan mengacunya ke BKKBN. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini jumlah remaja, berdasarkan dari Bappenas pada tahun 2013, mohon maaf ya, dari proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010 hingga 2035, ternyata remaja juga banyak sekali gitu ya, banyak sekali ini remaja. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di sini ada 0 sampai 9 tahun ada di warna biru, kemudian 10 hingga 24 tahun ini ada di warna orange, kemudian 25 hingga 59 tahun di warna abu, dan yang terakhir ini adalah usia lansia ya, yang warna kuning di atas 60 tahun ke atas. Tapi kita fokus pada usia 10 hingga 24 tahun, ternyata lumayan banyak ya. Bahkan berarti ini 1/3 dari keseluruhan, warga di Indonesia, berarti ini adalah remaja gitu ya. Berarti luar biasa, cukup banyak ya usia pada remaja kisaran 10 hingga 24 tahun ini sekitar 66,3 juta jiwa. Oke, kita lanjut. Nah, ini rata-rata lama sekolah. Nah, melihat dari tahunnya yang usia 20 hingga 24 tahun, yang usia kawin pertamanya sebelum usia 18 tahun. Oke, kita lihat ya, ini ada yang warna pink, ada yang warna biru, ada yang warna kuning, dan juga ada yang warna, biru tua. Warna biru tua ternyata hanya ada 2, yaitu di 3, di Aceh, kemudian ini Sulawesi ya,
kemudian ada di Yogyakarta. Namun ternyata di Yogyakarta pun hanya usia rata-rata untuk sekolahnya perempuan yang usia sekolahnya itu hanya 10 sampai 10,2 tahun. 10,02. Kalau misalkan 10 tahun sekolah berarti, sekitar baru menempuh sampai ke kelas 1 SMA, ya, itu pun di Yogyakarta, ya, di Yogyakarta yang tertinggi. Sedangkan di Papua hanya berkisar 3 sampai 4 tahun saja, yaitu proyeksinya sekitar 3,73 tahun. Nah, kita tidak berbicara mengenai Jogja ataupun mengenai Papua, tapi kita berbicara di mana penduduk, yang tertinggi atau terbanyak itu yaitu di Jawa Barat ya, atau yang penduduknya padat itu di Jawa Barat. Ternyata dia juga berwarna pink ya. Tidak nyampe ke warna biru pekat gini ya. Berarti hanya lama-lamanya rata-ratanya 8 sampai, 9 ya, 8 sampai 8,99. Berarti kisaran 8 sampai 9 tahun. Berarti hanya sampai SMP nih sekolahnya. Nah, selain itu pada kemana ini dia? Ternyata ya luar biasa ya, rata-rata masa sekolahnya itu adalah seperti ini. Nah, ini adalah presentasi dari perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 tahun menurut provinsi pada tahun 2018. Ya, sumbernya itu dari Susenas pada tahun 2018. Di mana ternyata kita fokuskan yaitu ke daerah Jawa Barat yang terpadat penduduknya, ternyata sekitar 10 hingga 15% sudah melangsungkan perkawinan. Cukup banyak ya kalau misalkan dari 100 orang berarti ada sekitar 15 orang yang melangsungkan perkawinan gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pernikahan di bawah usia 18 tahun itu ternyata dari Badan Pusat Statistik ada sekitar 15,66% pada tahun 2018 dan ini meningkat pesat dari tahun 2017 yaitu sekitar 14,18%. Kemudian UNICEF juga menyatakan bahwa 1 dari 6 anak perempuan di Indonesia menikah di bawah usia 18 tahun. Cukup banyak ya. Kalau misalkan 60 berarti udah ada 10 orang. Luar biasa. Oke, nah kita berbicara sekarang mengenai proses dari reproduksi, di mana kita ketahui bahwa semua orang di dunia ini, semua teman-teman remaja, we are the winners, ya. Ya, karena hanya memang satu sperma aja yang bisa membuahi sel telur ini, ya. Kemudian bagaimana terbentuk pemenang yang berkualitas? Nah, ini caranya. Bagaimana nih caranya ketika kita sudah menjadi pemenang, bagaimana terbentuk pemenang yang memang harus berkualitas? Sehingga harus adanya pertumbuhan dan juga perkembangan yang memang harusnya sesuai. Di mana proses reproduksi ini itu harus ada pada ibu hamil gitu ya, di mana dia terbentuk menjadi pemenang yang berkualitas, dia harus mempunyai asupan nutrisi yang bagus untuk pertumbuhan dan perkembangannya ketika dia nanti lahir ke dunia gitu. Nah, tetapi ternyata ketika ibu hamil ini dia menikahnya di usia yang dini, dia ternyata mempunyai dampak yang sungguh luar biasa ya. Yang saya di sini ada 4 dampaknya, belum juga yang lain-lainnya ya jika memang ada. Ternyata yang pertama adalah pendidikan, otomatis nih rata-rata putus sekolah gitu ya. Kemudian tidak melanjutkan karena memang pastinya dia harus berfokus pada anak sehingga pendidikannya pun jadi terputus. Kemudian subordinasi dalam keluarga. Subordinasi itu seperti dikecilkan. Jadi dia bukan bagian yang utama nih dalam keluarga ini, sehingga dia dikecilkan lah dalam keluarga. Dalam keluarga ini ya otomatis dalam rumah tangganya ya. Jadi dia banyak subordinasinya karena dia perempuan, kemudian menikahnya di usia yang dini, pendidikannya pun sudah putus gitu ya. Jadi banyak dikesampingkan gitu. Kemudian resiko terjadi KDRT. Ini karena memang emosionalnya yang belum stabil ya. Jadi banyak sekali resiko-resiko KDRT pada usia pernikahan dini. Ngebentak, belum gitu menyakiti dalam segi
verbal maupun nonverbal itu termasuk ke dalam resiko KDRT. Kemudian kesehatan reproduksi pun berpengaruh ya. Kesehatan reproduksi ini adalah hal yang utama juga, kesehatan reproduksi. Di mana kita berbicara mengenai kesehatan reproduksi yaitu adalah bayangkan rahim yang memang masih dini. Rahimnya itu belum berkembang secara pesat gitu ya. Sedangkan itu harus segera diisi oleh baby di dalam perutnya, kemudian dia juga harus melahirkan, harus menyusui. Ini banyak sekali dampak dari kesehatan reproduksi yang bisa terjadi ya. Nah, bahaya pernikahan dini kita bisa lihat ya, di gambar yang pertama ada anak nih usia remaja misalkan masih bisa main-main gitu, sedangkan ini usia remajanya sudah gendong anak ya. Jadi anak sudah bawa anak lagi gitu ya. Anak punya anak jadinya ya, kasihan, melihatnya. Jadi, dia mempunyai masa remaja yang memang terputus jadinya, ya. Kemudian ini resiko terkena, BBLR, ya, di mana, bayinya lahirnya berat badannya itu rendah, gitu ya. Bayi berat lahir rendah. Jadi kasihan kalau misalkan BBLR ini kalau misalkan sudah terjadi kemudian nanti ada, komplikasi yang lainnya khawatirnya ini bisa terjadi, kematian, gitu. Nah, ini resiko pernikahan dini juga terjadi, bisa kalau misalkan dia remaja, dia bisa anemia, karena ini, sel darah merahnya masih kurang, kemudian di sini juga ada, apa, rongga rahimnya yang memang belum terbentuk sempurna, gitu ya. Kemudian dia bisa terjadi perdarahan. Ketika sudah terjadi perdarahan, khawatirnya ini bisa meninggal, terhadap ibunya, kemudian dia juga selain perdarahan bisa terjadi resiko dari tadi, berat badan bayinya itu rendah ya ketika lahir, kemudian bisa terjadi stunting. Stunting ini bertubuh pendek ketika dia, masa pertumbuhan dan perkembangannya, jadi beda dari usianya ya. Ketika usianya misalkan, rata-rata sekitar 100 senti, contohnya pada usianya ini misalkan masih 80. Jadi memang adanya, stunting ini bisa terjadi karena memang dari resiko usia pernikahan dini. Nah, kita jelasin satu persatu maka resiko anemia dan kekurangan gizi di mana masa remaja merupakan masa yang harusnya lebih banyak membutuhkan gizi. Remaja membutuhkan asupan gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan juga perkembangannya. Gizinya didapatkan dari makanan yang dikonsumsi untuk mempertahankan kehidupan pertumbuhan yang menghasilkan energi. Kemudian ini adalah, gambaran, normalnya. Ya, ini gambaran anemia. Kemudian resikonya mempunyai resiko jangka pendek dan juga jangka panjang, di mana resiko jangka pendeknya, anemia ini dapat menimbulkan keterlambatan pertumbuhan fisik dan juga maturitas seksual tertunda. Kemudian resiko panjangnya ketika hamil, remaja putri akan, harusnya memenuhi zat-zat gizi, ini nggak bisa ya, karena dia harus terbagi zat gizinya untuk dirinya dan juga janin. Kandungannya dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan dan persalinan, bahkan bisa resiko terjadi kematian maternal dan neonatal. Maternal itu ibu, neonatal itu bayi. Ya, kemudian kita lanjutkan kembali ya, resiko kehamilan dan persalinan pada usia muda. Nah, di mana panggul dewasa ini ada sekitar 10 senti. Jadi bayi ini nih, kepala bayi ini harusnya dia diameter biparietalnya sekitar 9 sampai 10 senti. Maka Masya Allah banget ketika dia keluar pada usia dewasa itu udah bisa keluar. Karena memang panggul dewasanya udah 10 senti. Kalau yang masih muda, udah tahu biparietalnya 9 sampai 10 senti, kemudian panggulnya juga belum sampai 10 senti, ya akan terjadi persalinan macet. Kalau misalkan persalinannya udah macet, dia bisa terjadi perdarahan, ya, perdarahan pada persalinan. Kalau sudah terjadi perdarahan, itu bisa meningkatkan resiko kematian ibu dan bayinya. Kemudian ini bisa terjadi resiko kanker serviks, di mana ternyata menurut jurnal bahwa usia yang menikah muda itu bisa terkena kanker serviks itu hingga 105 kali lebih beresiko.
Kemudian, nah ketika lahirnya BBLR, dia akan beresiko untuk stunting, di mana stunting ini adalah suatu permasalahan kesehatan yang sering dihadapi anak di bawah 5 tahun, di mana BBLR-nya merupakan prediktor tertinggi angka kematian bayi yang terutama ya dalam 1 bulan pertama kehidupan. Di mana ternyata bayi yang BBLR ini mempunyai resiko kematian 20 kali lipat yang lebih besar dibandingkan dengan berat badan lahir yang normal. Stunting pun dapat menyebabkan pertumbuhan anak menjadi lambat dan juga rendahnya daya tahan tubuh serta kecerdasan yang kurang ya, jadi kurang optimal. Di mana BBLR ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kejadian stunting tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya untuk resiko dari pernikahan dini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman remaja. Semoga kita bisa kembali lagi di next video edukasi selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.